Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Dunia TV. Rumahku, rumah dunia, aku bangun dengan kata-kata. Spesial untuk hari ini ada kegiatan yaitu bedah buku dari penulisnya Bagus MS dari Cincin Api. Mungkin kita lihat bagaimana keseruan-keseruannya. Ayo, gas! Saya penulis dari Cilegon. Ini kebetulan diminta buat membedah buku Cincin Api karya Pak Bagus, Kang Bagus ya semuanya. Saya juga bikin beberapa catatan, boleh sambil nyontek ya? Boleh sambil nyontek. Yang pertama basa-basi dulu. Bapak kita. Iya, sampai basa-basi dicatat. Harus dicatat itu. Nah, kita kenal pertama kali ketemu lagi juri ya. Lagi itu ngejuri lomba di Bina Insani. Kebetulan saya kenal sama salah satu gurunya, Ustaz Uhi Muhyiddin. Nah, di situ saya diminta jadi juri dongeng, kalau masih ngedongeng ya. Nah, ketemulah sama Pak Bagus ini, Kang Bagus ini gitu. Di situ juga ngobrol-ngobrol kalau Kang Bagus emang udah lama suka nulis dan kenal Rumah Dunia juga ya. Pas tahu novelnya terbit, loh ini orang yang sama bukan ya gitu. Karena namanya agak beda nih. Kan saya tahu Patu Bagus tuh. Di sini Bagoes apa? Bagoes MS. Gitu dari novel. Lalu terbitlah novel Cincin Api ini. Jadi setelah pembacaan saya ya, ya beliau juga kan lulusan dari Untirta, jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia. Jadi ya yang perlu diapresiasi barangkali pertama beliau adalah guru dan guru yang menulis gitu. Maksudnya itu yang jarang kita temuin sih kayaknya sejauh ini. Ya Ardianji ini salah satunya yang membuktikan guru yang juga menulis. Mungkin tepuk tangan dulu lah untuk kita ya di sini, habis ini mangga silakan. Ya itu ya, itu yang pertama saya apresiasi dari terbitnya novel Cincin Api ini. Berikutnya saya sebenarnya nggak gimana ya. Saya dapat novelnya itu di Harbuknas, dikasih ketemu di sana sama Niko titipin dari Abdul Salam. Jadi bacanya kurang lebih seminggu lah. Itu baru selesai tadi malam. Selesai tadi malam. 100 halaman pertama saya baca lancar tuh. Maksudnya bener-bener dengan neliti, baca dengan ya sebagai pembedah. Yang di 70 kan ada 170 halaman. 70 sisanya saya baca cepat gitu. Ya yang pasti ini novel bisa dikatakan ringan dan untuk kategori remaja ini bisa diterima lah untuk kalangan remaja. Apalagi yang diangkat itu cerita tentang ya yang lagi ramai-ramainya di tahun 90-an ya. 90-an biasa anak-anak sekolah, ini ceritanya tentang anak SMA. Tren-tren yang terjadi saat itu ngebikin band. Kita kan di sekolah biasa kayak bikin geng-gengan. Yang kurang lebih gambarannya memang mungkin periodenya sama kayak Balada Siroy juga, geng-gengan gitu. Ada kayak Borsalino di sana kan ada. Nah di situ ada geng-gengan. Nah, nama bandnya ini Kaca Band. Kaca Band. Jadi teman sekolah dari SD ya, SD, SMP, terus berpisah di SMA. Ya pokoknya cerita jadi melebar banget lah kemana-mana. Jadi setiap tokohnya itu diberi kisahnya masing-masing gitu dengan problematikanya masing-masing. Ya sejauh pembacaan saya itu ya novel ini cukup lancar lah ya, secara gaya tuturnya mengalir gitu dan deras gitu. Jadi buat yang baru ngebaca pun novel ini bisa diterima gitu. Nah, saya lupa ini waktu itu dikasih ke saya bulan apa ya? Ini terbit bulan April ya? Bener nggak April? April apa Mei? Terbit April ya. Nah waktu itu memang saya sempat kontekan dengan Pak Bagus, bagian mana aja nih yang harus dimasukkan, terutama memang di bagian-bagian awal yang disampaikan sama Ade sebenarnya itu sudah detail, walaupun cukup detail ya yang disampaikan sama Ade, dan yang mau saya sampaikan udah disampaikan dulu sebenarnya sama Ade.
Dan memang itu salah satu hal yang harus ditingkatkan di novel berikutnya mungkin. Memang di dua bab awal memang itu waktu sebelum jadi terbit buku ini Adek dan teman-teman, ini memang waktu itu saya minta untuk diubah ya Pak ya. Ada yang harus diubah. Memang waktu awal itu full narasi, full banget saya. Oh ini full banget narasi. Memang harus ada dialog. Terus saya sampaikan itu memang di karakter tokoh. Penguatan karakter tokoh itu memang penting, dan kayaknya waktu itu sudah saya sampaikan bahwa karakternya memang harus dikuatkan. Ada tokoh Bayudi, ada tokoh Aiman, ada tokoh Sulih. Nah itu memang harus dikasih karakter tersendiri. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu atau apa, mungkin yang lainnya. Alhamdulillah luar biasa. Ini dia nih Pak Bagus ya, penulis Cincin Api. Pak, nanya-nanya boleh nggak? Boleh ya, nanya-nanya langsung nih sama penulisnya tentang Cincin Api yang hari ini dibedah ya teman-teman. Yang pertama yang mau saya tanyakan Pak, gimana sih Pak perasaannya nih? Kan ini buku pertama kali Bapak nih ya? Iya. Benar nggak sih? Kalau buku ini yang ketiga. Oh yang ketiga. Tapi novel yang pertama. Novel yang pertama. Oh novel. Dua buku sebelumnya itu antologi puisi. Antologi bersama. Ya. Ya sekarang. Nah kira-kira Pak perasaannya gimana sih setelah menerbitkan satu buah novel? Bahagia. Karena itu satu impian yang udah lama. Jadi kendala-kendala alhamdulillah bisa diatasi. Yang dulu kita jadikan alibi untuk membatasi kita untuk menulis, misalkan masalah waktu, pekerjaan dan lain-lain, ternyata kita bisa kok. Kita bisa kalau memang tekad kita kuat. Kita pasti yakin bisa gitu. Menyelesaikan tulisan kita. Nah kira-kira Pak Cincin Api ini sedikitnya ya Pak, jangan dibukain semua ini Mas. Sedikitnya aja mengait kemana sih ceritanya? Ini Cincin Api ini novel fiksi ya, novel itu fiksi lah. Bukan autobiografi penulisnya, bukan. Tapi memang saya buat sebuah gambaran. Ada kisah 4 orang sahabat yang memang hidupnya di kampung, di mana 4 orang ini yang dulu mengikat dalam sebuah ikatan persahabatan, simbolnya dengan cincin api. Kemudian mereka harus berpisah seiring bertambah usia ya, berpisah sekolah lanjutan sampai berpisah ya tempat tinggal, berpisah kehidupan. Profesinya juga macam-macam ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi lurah sampai politikus, ada yang jadi dokter, dan satu lagi ada yang jadi jawara atau centeng, hidup di jalan-jalanan gitu. Dan di situ saya gambarkan masing-masing punya kisahnya, hingga nanti dewasa bertemu lagi seperti itu. Nah saat dewasa itulah muncul konflik di antara mereka. Jadi ujian untuk mereka, apakah memang betul cincin api itu bisa menyatukan kembali mereka. Iya, ada nggak sih Pak? Ini satu kali lagi nih ya, satu kali lagi. Kan Bapak udah nulis 3, dan yang pertama itu novel. Perbedaannya gimana nih? Cara menulis novel, puisi dan yang lainnya. Perbedaannya gimana nih? Ketika nulis puisi dengan novel tentu saja ada 2 bahan yang sangat berbeda. Ibarat kue kita mau masak itu beda. Kalau puisi misalkan ini kue yang pertama ya, itu kan ramuannya jelas beda. Nanti juga cara menyajikan supaya nikmat juga, supaya enak itu juga beda dengan yang itu. Dan antara puisi dengan novel kan 2 hal yang berbeda. Maka pentingnya itu apa? Kita memang harus mengerti dan memahami ilmu sastra secara utuh. Karena dua-duanya bagian dari sastra kan. Untuk pemesanan buku ini kira-kira di mana aja tuh Pak? Untuk ini sebetulnya sudah launching orderan yang pre-order pertama. Alhamdulillah sudah laku 150. Untuk pre-order kedua silakan hubungi aja Rumah Dunia.
Kalaupun mau lewat saya juga nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di Facebook saya, boleh hubungi juga di nomor WA, karena di buku juga ada di sini untuk lebih mengenal. Saya tulis alamat email saya, ya, Facebook saya, IG saya, sama nomor WA. Oke teman-teman, buat teman-teman semuanya nih, sahabat Rumah Dunia TV, jika ingin memesan buku Cincin Api bisa datang ke Rumah Dunia ataupun ke kantor Gong Publishing ya, atau langsung ke penulisnya biar langsung dapat tanda tangan ya Pak ya, foto langsung juga. Jadi itu aja Pak ya, terima kasih, dilanjutkan. Dadah. Ya teman-teman, saat ini sedang bersama pembedah buku Cincin Api ya, Kang siapa namanya Kang? Ardian J. Kang Ardian J. Kang Ardian J juga sebagai relawan dulu ya Kang ya? Ya, saya relawan Rumah Dunia. Pemuda. Berapa tahun sih Rumah Dunia? 2012 saya masuk nulis. Nah, nih pandangannya dari buku itu setelah dibedah gimana tuh, kekurangan kelebihannya? Oke, kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu sangat relevan bagi anak-anak yang lahir tahun 90-an. Dan itu juga masih cukup relevan dibaca bagi remaja, SMP, SMA, ataupun mahasiswa di zaman sekarang. Jadi lintas generasi ya, karya novel Cincin Api itu. Kalau untuk kekurangannya, mungkin dari ini ya, dari segi karakter tokoh itu kurang menonjol, tapi itu bisa masih dikembangkan lagi mungkin di karya berikutnya. Oh mantap. Nah kira-kira nih untuk teman-teman yang udah nih, gimana caranya tuh? Gimana baru pesen lah gitu buku itu? Oh ya, buat teman-teman semua yang lagi belajar nulis novel atau yang suka dengan cerita-cerita remaja, teman-teman bisa beli buku Cincin Api karya Bagus MS di Rumah Dunia Store. Mantap. Oke teman-teman, itu aja. Jangan lupa beli buku Cincin Api ya, karya Bagus MS. Itu aja. Makasih Bang, dan terima kasih teman-teman. Ya, dadah. Itu dia keseruan bedah buku Cincin Api. Jangan lupa untuk teman-teman juga subscribe dan like YouTube Rumah Dunia TV. Sampai bertemu lagi. Dadah.